Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan membaca kitab Al-Walad pada halaman 16 di faidah 6 sampai faidah 8. Al-Faidatus Sadisah atau faidah ke-6. Ani ra'aitun nasa, aku melihat orang-orang yu'adi ba'duhum ba'dun, yang saling bermusuhan satu sama lain. Lidorodin wasababin, karena suatu tujuan atau suatu sebab. Kata amal tu, lalu aku merenungkan qaulullah ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syaiton, setan, sungguh setan itu lakum adun, musuh bagimu. Fattahiduhu adulan, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Fa'alim tu, maka aku mengerti, annahu latajuru, bahwa tidak boleh ada watu ahadin, memusuhi seorang pun, guiri syaiton, selain syaitan atau selain setan. Jadi pada bab ke-6 ini itu dalam kitab Al-Walad itu Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa beliau itu melihat orang-orang yang saling membenci dan juga saling bermusuhan satu sama lain itu disebabkan karena urusan dunia atau kepentingan pribadi atau suatu sebab tertentu. Setelah itu Imam Al-Ghazali itu merenungkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi bahwa sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya musuh manusia itu bukanlah sesama makhluknya, tetapi musuh satu-satunya manusia itu yaitu setan. Jadi kita harus melawan setan itu atau harus memusuhi setan itu. Tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Selanjutnya yaitu pada faidah ke-7, al-faidatus sabi'ah, yaitu faidah ke-7, ani ra'aitu kulla ahadin, aku telah melihat setiap orang yas'a bijidin, yang berusaha dengan sungguh-sungguh, wa yatahidu bimubalagotin, dan bekerja keras dengan sekuat tenaga, litolabil kuti, untuk mendapatkan makanan, wal ma'ashi bihaisu biqa'ubihi, dan penghidupan hingga terjatuh pada fi subahatin wa haramin, pada perkara subahat dan juga haram, wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrahu, bahkan sampai menghinakan dirinya sendiri dan menurunkan derajatnya. Kata amal tu, lalu aku merenungkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wama, dan tidak satu, wamamin, dan tidak satupun dabbatin fil ardi, binatang melata di bumi ini, illa alallahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Fa'alim tu, maka aku mengerti, anna rizki, bahwa rizkiku itu telah dijamin Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qad dominahu, dan Allah benar-benar menjaminnya. Fastagoltu bi ibadatihi, oleh sebab itu aku menyibukkan diri dengan menyembahnya atau dengan beribadah kepadanya. Fakotok tomai, dan aku memutuskan harapanku, aman siwahu, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada faidah ke-7 ini itu Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa beliau melihat banyak orang bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki hingga rela terjatuh pada perkara subhat dan juga haram. Nah, jadi mereka itu terlalu takut untuk miskin sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang memberikan mereka rezeki. Nah, setelah merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak satu pun binatang melata di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya tadi, Imam Al-Ghazali itu memahami bahwa rezeki sesungguhnya itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari maksud dari faidah ke-7 ini itu bukan menyuruh manusia untuk bermalas-malasan bekerja, tetapi mengajarkan agar seseorang itu tetap berusaha, tetapi juga setelah berusaha kita wajib bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah mengenai hasil dari usaha yang telah kita lakukan tadi. Seperti itu. Dan kita itu harus mengetahui bahwa sesungguhnya rezeki yang kita terima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menyembah Beliau atau memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya atau malah kepada makhluk sesama kita. Faidah ke-8,
Ani ra'aitu kulla wahidin, aku telah melihat setiap orang mu'tamidin ala syai'in makhluk, itu mengandalkan sesama makhluk. Ba'dhum ilat dinar wa dirham, sebagian juga mengandalkan pada dinar dan juga dirham. Wa ba'dhum ilal mal wal mulk, sebagian mengandalkan harta dan juga kekuasaannya. Wa ba'dhum ilal hirfati wasonati, dan sebagian itu mengandalkan pekerjaan dan juga keahlian. Wa ba'dhum ila makhlukin mislihi, dan sebagiannya itu mengandalkan makhluk sesamanya. Fi qaulihi ta'ala, fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, lalu aku merenungkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal, dan barang siapa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuhu inallah, niscaya Allah itu akan mencukupinya. Balighu amrihi, sesungguhnya qad ja'alallah, Allah melaksanakan urusannya, likulli syai'in qadran, dan sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap perkara. Fatawakkaltu, oleh sebab itu aku berserah diri Allah pada Allah. Fahuwa hasbi, dialah Allah yang telah mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung. Jadi pada faidah ke-8 ini itu Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa beliau itu melihat manusia itu bergantung kepada sesama makhluk. Terus ada juga yang bergantung pada pekerjaan dan juga ahliannya, terus ada juga yang bergantung pada harta dan kekuasaannya, terus bergantung pada dinar dan juga dirham. Bahkan itu manusia itu bergantung pada makhluk sesamanya. Nah, lalu Imam Al-Ghazali itu merenungkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berserah diri pada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sungguh Allah telah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap perkara. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Al-Ghazali itu memahami bahwa tempat bergantung yang paling benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu boleh memiliki pekerjaan, usaha, dan juga relasi, tetapi hati itu tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk sesamanya. Itu. Nah, jika seseorang itu terlalu bergantung pada dirinya, maka ia itu akan mudah kecewa dan juga takut kehilangan. Sebaliknya, orang yang bertawakal kepada Allah akan memiliki hati yang kuat, tenang, dan juga yakin bahwa segala urusan yang berada dalam kuasanya itu sudah Allah atur. Jadi kita tidak perlu khawatir. Selanjutnya yaitu Faqala Syakikun, kemudian Syekh Syakik Al-Bahri berkata, Fawaqala Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala, inni qad nadartu, memberimu pertolongan kepadaku, at-Taurata, aku telah membaca kitab Taurat, wal Injili dan Injil, wal Zabur dan Zabur, wal Furqan dan Al-Quran. Fawajadtu, lalu aku menemukan bahwa kandungan Al-Kutubul Arba'ah, keempat kitab itu, naduru ala, berkisaran pada hadihil fawaid samaniyah, pada 8 faidah ini. Fama amila biha, kana barang siapa yang mengamalkan 8 faidah tersebut, maka ia amilan telah mengamalkan bihadihil kutubil arba'ah, 4 kitab itu. Jadi di sini dijelaskan bahwa jika kita mengamalkan 8 faidah yang sudah dijelaskan pada kitab Al ini, itu sama saja kita itu sudah mengamalkan 4 kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Quran, seperti itu. Jadi sama halnya, jadi kita mengamalkan 8 faidah itu sama halnya kita mengamalkan 4 kitab tersebut. Sadaqallahul azim.